Kami mengingat akan dunia ciptaan-Mu yang mengagumkan dan betapa kami hanya mau menerima namun enggan menjaga kekayaannya. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kami. Ya Tuhan, dalam rahmat-Mu ampunilah kami. Sesama kami, saudara dan saudari kami menangis dan berseru kepadamu. Kami telah gagal untuk mencintai mereka dengan baik. Kami tidak mengasihi sesama kami seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bahkan terkadang kami belum mencintai diri kami sendiri. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, ampunilah kami. Ya Tuhan, dalam rahmat-Mu ampunilah kami ya Tuhan. Dalam belas kasihan-Mu tolonglah kami untuk bertindak menyambut panggilan pertobatan kepadamu. Ya Yesus, kami mengucap syukur karena melalui pengorbanan-Mu kami telah diampuni. Ya Roh Kudus, ubahlah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat hidup dan mengasihi seperti Engkau ajarkan kepada kami. Amin. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 395 ayat 1-2. Betapa indah harinya. Kesaksian tentang rencana Tuhan. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita menemukan diri kita dalam situasi yang tidak kita inginkan. Terkadang seperti orang buangan di Babel. Kita tidak mampu melihat jalan yang berada di depan dan merindukan campur tangan Tuhan. Namun sekali Tuhan menjawab seringkali dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan dan sama sekali tidak seperti yang kita harapkan. Simaklah kisah nyata dua wanita yang menemukan diri mereka hidup dalam situasi sulit dan bagaimana rencana Tuhan bagi mereka telah memberkati mereka dengan cara yang sungguh tidak terduga. Saudara, apakah di liturgi bisa dilihat teksnya atau memang dihilangkan? Hilang ya? Oh ya. Baik, saudara-saudara, sebenarnya hari ini kita menggunakan liturgi Hari Doa Sedunia. Dalam setiap tahun di awal bulan Maret itu ada liturgi yang dibuat oleh kaum perempuan, di mana ini sebenarnya adalah merupakan hari solidaritas perempuan. Dan di situ diceritakan kisah-kisah sedih dan kisah-kisah sengsara dari
kehidupan mereka. Kalau dalam liturgi tadi pagi, mungkin saudara nanti pulang bisa lihat di YouTube atau di Facebook, di situ lengkap ya. Ada seorang ibu yang bernama Natalie yang memiliki kisah yang sangat tragis dalam hidupnya. Kemudian setelah kisahnya Natalie, ada lagi kisahnya Emily gitu ya. Jadi yang mau kehilangan anak, yang satunya memang karena tidak bisa sekolah, karena berbagai kemiskinan yang dihadapi dalam hidupnya. Tetapi yang satunya ketika dia kemudian melihat betapa anak yang tadinya begitu menderita, hari ini umurnya sudah 13 tahun. Ini kisah-kisah nyata di negara yang maju. Kalau di negara berkembang seperti kita, ya kita ini kadang-kadang sudah disebut negara maju karena sudah menjadi anggota G20 ya. Tetapi kecenderungannya kalau kita lihat infrastruktur dan sebagainya, kita masih termasuk negara berkembang. Kisah-kisah pilu, kisah-kisah sedih dari kaum perempuan itu masih terjadi di mana-mana. Tetapi kemudian mereka, kaum perempuan khususnya, perempuan, ibu-ibu dan anak-anak dan remaja yang mengalami kekerasan seksual, perdagangan, dan sebagainya, mereka diiming-imingi pekerjaan, tiba-tiba dijadikan penghibur begitu dan sebagainya, sehingga mereka tidak ada pilihan, terjerumus di dalam kegiatan seperti itu. Nah, kemudian setelah kisah-kisah sedih itu disebutkan, maka dinyanyikan lagu. Jadi lagu For surely I know the plan I have for you. Aku tahu rancangan yang ada padamu. Itu adalah lagu yang digubah luar biasa, yang diambil dari Yeremia 29. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Aku tahu rancangan yang ada padaku adalah rancangan damai sejahtera. Itu seperti itu. Jadi saya masih memegang liturgi yang komplit. Saya belum, baru tadi malah saya lihat di tempatnya Pak Horas itu yang disilang-silang. Ya, jadi saya tidak tahu sekarang ini mulainya sekarang kemana setelah ini. Setelah kisahnya Natalie dan Emily, langsung masuk ke doa syukur ya. Doa syukur dan pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang hadir di masa lalu, masa kini dan masa depan, kami mengucap syukur karena Engkau mencintai kami dengan setia dan dengan cara yang unik. Engkau mengasihi kami sebelum kami tahu apapun tentang Engkau. Engkau peduli kepada kami di setiap saat dalam hidup kami. Engkau tahu pikiran terdalam kami, harapan tertinggi kami, dan ketakutan terbesar kami. Engkau tahu yang terbaik dan yang terburuk dalam diri kami, dan masih tetap mencintai kami. Terima kasih Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih untuk rencana dan janji-Mu bagi kami, yang memberi kami harapan untuk hari ini dan untuk hari esok. Ya Tuhan yang hadir di masa lalu, masa kini, dan masa depan kami. Terimalah ucapan syukur dan pujian kami ini. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu.
Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Yeremia pasal Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemariam bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak-anak, anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku,
dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara-saudara, sampai disitulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara. Hari ini kita sudah menggunakan stola ungu atau liturgi warna ungu itu sebagai tanda minggu awal sengsara. Jadi warna ungu itu dipakai dalam dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah kesengsaraan dan salib. Salib yang harus dipikul oleh Yesus, salib yang harus dipikul oleh setiap orang percaya, dan salib yang harus dipikul oleh hamba-hamba Tuhan, para pendeta dan majelis. Itu dari satu sisi. Sisi yang lain, warna ungu menggambarkan tentang kemuliaan. Kemuliaan Tuhan yang selalu hadir dimanapun, kapanpun, setiap saat dalam kehidupan umatnya. Dalam perjalanan pelayanan saya, saudara, setiap tahun tuh saya pasti pernah sakit, ya. Yang paling sering itu kalau tidak di bulan Agustus, saya nggak ngerti, ya. Ini ceritanya udah sebelum saya jadi pendeta. Agustus itu, jadi saya dulu sekolahnya di Palu, SMA-nya di Palu di Sulawesi Tengah. Itu setiap 17 Agustus itu sampai akhir bulan, kadang-kadang 1 bulan penuh itu ada pameran pembangunan. Dan saya paling jarang bisa ikut gitu ya. Karena di Agustus itu saya pasti sakit. Ya. Sakitnya itu diawali oleh letusan Gunung Colo. Ya. Di Palu itu ada Gunung Colo yang meletus, kemudian seluruh kota Palu di cover oleh abu. Dan saya masih kecil waktu itu dan punya tugas di sekolah untuk ini, mengerahkan, saya ketua kelas, mengerahkan anak-anak untuk nyapu dia. Menyapu, membersihkan dari halaman sampai ke dalam itu, dan itu tidak pernah habis debunya itu berbulan-bulan. Tapi seorang guru olahraga saya mengatakan gini, hati-hati kamu, jadi kamu terlalu ini gegabah gitu, tidak pakai masker, tidak ada masker waktu itu kan, tidak ada gini, jadi pokoknya sudah penuh debu gitu ya, kayak tinggal mandi, nanti kamu pasti akan ada gangguan paru-paru ketika kamu dewasa. Dan benar saja saudara, kalau saya nanti apakah karena kelelahan atau dingin begitu, pasti ada gangguan di batuk-batuk gitulah. Nah seminggu 2 minggu kurang lebih ini saudara-saudara, saya seminggu itu saya melayani 2 orang sakit di rumah, istri saya dan anak saya. Istri saya duluan 3 hari, habis itu anak saya nyusul 3 hari, akhirnya total seminggu. Kemudian masuk rumah sakit, minggu lalu masih di rumah sakit.
sampai 5 hari, pulang dari rumah sakit saya yang tepar. Jadi giliran saya dilayani oleh istri saya. Jadi seperti itu keadaannya, sehingga bicara saya juga tidak lancar gitu ya. Begitu saya mau ngomong lancar, tiba-tiba kayak ada mau batuk aja gitu ya. Tapi mau dikeluarin nggak bisa, mau tak biarin batuk sekalian nggak mau dia gitu. Jadi kadang-kadang itu kondisinya. Mudah-mudahan saudara tidak merasa terganggu dengan situasi ini. Saudara, saya ingin kembali ke situasi liturgi Hari Doa Sedunia. Liturgi ini disusun oleh ibu-ibu dari yang mereka sebut sebagai persekutuan ibu-ibu dari Inggris Raya. Ya, Inggris Raya itu tergabung dari 3 negara atau 3 wilayah seperti itu ya. Jadi Inggris sendiri, kemudian Wales, kemudian Irlandia, khususnya bagian utara. Jadi ketiga ini biasa lalu disebut sebagai Inggris Raya. Saudara bisa bayangkan di negara yang begitu maju seperti hari ini, mereka kompak di Eropa itu memusuhi Rusia. Dan mengutuk tindakan Rusia yang menyerang Ukraina. Mereka selalu bicara tentang hak asasi manusia. Pusat-pusat kekristenan, pusat-pusat kemajuan teknologi dan informasi di dunia ini, Eropa itu pusatnya, gudangnya. Ya, di antaranya Inggris, Jerman, Belanda, Prancis, Swiss, dan seterusnya. Tetapi di negeri itu hari ini diskriminasi terhadap kaum perempuan itu masih terjadi. Jeritan hati perempuan-perempuan yang ditindas oleh sistem, ditindas oleh dominasi laki-laki dan juga oleh kekuasaan, masih mereka rasakan. Padahal sebelumnya kita kan tahu tuh ya, Margaret Thatcher itu Perdana Menteri perempuan yang sangat disegani dan dianggap sangat tangguh gitu ya, yang telah memberi enlightenment, pencerahan bagi para kaum perempuan di daratan Eropa. Sehingga setelah era Margaret Thatcher itu ya, Jerman sendiri juga punya kanselir atau pemimpin itu juga seorang perempuan. Dan sebenarnya kesetaraan itu mereka selalu dengungkan, jadi role model dalam hidup mereka. Dalam setiap melakukan kegiatan selalu ada mainstreaming dalam pikiran mereka, kesetaraan. Harus ada cewek dan cowok gitu ya. Jangan cowok saja, jangan laki-laki saja. Itu diupayakan. Tetapi tetap saja yang namanya keadilan akan terus diperjuangkan. Masih jauh dari apa yang mereka impikan. Dalam situasi seperti itu, saudara-saudara, mereka diingatkan dengan kisah yang pernah dialami oleh bangsa Israel di masa lalu. Bagaimana juga kesulitan hidup yang terjadi di antara mereka. Rumusnya sebenarnya sederhana, saudara. Tuhan itu sudah katakan, kalau kamu setia kepadaku, tidak menyembah kepada Allah lain, maka mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka dijagai dari musuh-musuh dan mereka hidupnya diberkati. Hanya setia saja kepada Tuhan. Tetapi kita tahu betapa sulitnya untuk melakukan kesetiaan. Ada seseorang yang pernah mencoba untuk menyelidiki hati,
apa sih sebenarnya isi daripada hati ini? Kenapa kecenderungannya selalu serong, selalu mengambil jalan lain, selalu memberontak? Oleh karena itulah ada lagu yang mengatakan, rantailah hatiku serong. Sudah mesti ingat lagu itu. Jadi rantailah hatiku yang serong ini, tegul dalam bahasa Bali bilang itu, diikat, supaya diikat, ya nggak bisa kemana-mana kalau sudah diikat. Ya, sapi kalau diikat, kalau 5 meter talinya ya paling cuma 5 meter itu aja, nggak bisa kemana-mana. Apalagi kalau dibikin 2 meter, udah hanya bisa tinggal berdiri sama tidur. Akibat dari ketidaksetiaan para pemimpin kepada Tuhan, akhirnya mereka diizinkan Tuhan untuk diangkut ke Babel. Saudara, kalau kita lihat dari Yeremia ini tidak ada sepertinya kesedihan terlalu mendalam. Tapi kalau kita baca teks-teks Alkitab yang lain, kepergian dari Yerusalem itu membawa trauma yang mendalam. Karena di situ tidak terjadi seperti sekarang ini kan orang Ukraina itu dengan kesadarannya sendiri lari dari negerinya ke perbatasan dan mencari keselamatan ke negara-negara tetangga. Tetapi kalau ini mereka dipos untuk keluar, dipukuli, disiksa, diperkosa. Bahkan ada seorang raja, di depan mata raja sendiri, permaisurinya semua ditelanjangin dan diperkosa. Dan raja melihat kejadian itu. Peristiwa yang sangat tragis, sampai akhirnya raja sendiri dicungkil matanya oleh musuhnya. Jadi keluar dari Yerusalem menuju Babel, kekuasaannya Nebukadnezar itu adalah kisah yang sangat menyakitkan bagi bangsa Israel. Ditambah lagi dengan peristiwa di mana muncul nabi-nabi palsu yang memberi harapan-harapan semu dan harapan-harapan palsu kepada mereka. Saya sendiri juga berpikir kok nabi-nabi palsu lebih tenang hidupnya. Masih bisa dia bicara dan memberi pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Itu yang saya heran. Mungkin sama herannya juga saudara-saudara sekarang kalau saudara lihat YouTube, bagaimana cacian terhadap kekristenan begitu terbuka di tempat-tempat umum, di tempat-tempat peribadatan mereka. Kebencian mereka, cacian mereka dan sebagainya. Dan itu tidak ditangkap. Kecuali yang sudah kebangetan banget ya. Ditangkap dan itu pun juga hukumannya tidak memberi efek apa-apa. Giliran nanti apologet lain ya, muncullah dari kalangan kita yang menjelaskan sedikit saja gitu. Udah dihabisin sedemikian rupa. Nah, itulah yang terjadi di negeri kita. Kejadian pada waktu itu hampir mirip. Nabi-nabi palsu itu dengan mengenteng mengatakan, udah sekalipun Tuhan katakan 70 tahun, tidak bakalan sampai 7 tahun, 70 tahun, 2 tahun saja. Ada seorang nabi palsu yang disebutkan di sini namanya itu adalah Semaya. Semaya itu menubuatkan bahwa orang-orang itu akan tinggal di Babel selama 2 tahun saja.
Dan Tuhan dengan sendiri mengatakan, saya tidak pernah mengutus Semaya. Aku tidak pernah mengutus mereka, nabi-nabi palsu itu, yang membuatkan mimpi-mimpi. Kalau dalam teks tadi di atasnya dikatakan tuh, mimpi-mimpi mereka yang menyesatkan. Oleh karena itu saudara, apa yang kita bisa pelajari? Ada 3 hal yang kita bisa petik dari Yeremia 29 ini. Yang pertama, kita bisa lihat ke ayat 7. Sebenarnya kalau mau ambil ini, ya setiap ayat itu penting ya, 14 poin sebenarnya. Tapi terlalu banyak, ambil 3 saja. Jadi pertama itu adalah di ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Life must go on. Hidup harus jalan, apapun yang akan terjadi atau harus terjadi, atau apapun keadaannya. Jadi mereka di dalam pembuangan itu dimotivasi oleh Nabi Yeremia. Usahakanlah kesejahteraan kota, karena kesejahteraannya adalah juga kesejahteraanmu. Jadi kalau kota itu aman, kalau kota itu makmur, maka hidupmu juga akan makmur. Ya, kita bisa membayangkan sekarang bagaimana situasi. Saya kadang-kadang bangun malam-malam tuh, saudara, saya berdoa untuk orang-orang di Ukraina. Setiap saat dikirimi video oleh teman-teman, entah dari mana dapatnya, itu tentang uskup-uskup yang ada di negeri itu, yang menyerukan perdamaian, kasih dan pengampunan. Tetapi bagaimana kebingungan masyarakat kalau di atas kepala itu pesawat tempur berseliweran kemudian ngebom bangunan dan kehancurannya bisa disaksikan, kepulan asapnya bisa diperhatikan. Dan itu sudah dimulai sejak tanggal 24 Februari yang lalu. Sampai hari ini tanggal 6 ya, sudah berapa? 10 hari lebih sudah itu. Mereka sudah mulai menghitung berapa jumlah korban dan berapa jumlah kerugian. Ya. Ada pesawat yang jatuh, ada juga kapal perang yang tenggelam, dan berbagai hal yang sangat mengerikan terjadi. Tapi dalam situasi itu tetap juga pejuang-pejuang keadilan akan menyerukan upaya-upaya damai, selalu mengupayakan untuk mendekati Putin supaya melunakkan hatinya dan menarik pasukannya. Jadi upaya damai, berdoa untuk kesejahteraan kota itu sangat penting bagi kehidupan beriman kita. Di masa pandemik ini kita tahu walaupun kadang-kadang gereja itu sering mengalami ketidakadilan di dalam perjalanannya, sering menghadapi persekusi dan penganiayaan. Tetapi di dalam doanya dia selalu mendoakan pemerintah dengan harapan pemerintah itu adalah pemerintah yang adil, bukan pemerintah yang zolim, yang memihak kepada salah satu, tetapi pemerintah yang mau berdiri tegak membela hak-hak rakyat yang lemah. Sehingga dengan demikian
akan terjadi kesejahteraan di kota itu atau di negeri itu. Kemudian yang berikut adalah ayat yang ke-10. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepada kamu dan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ini memberi gambaran, saudara, bahwa didikan Tuhan itu juga punya limit waktu. Mungkin ada orang berpikir, kenapa saya ini selalu mengalami kegagalan dalam hidup, tidak seberhasil sahabat saya atau kawan saya yang selalu mulus perjalanannya. Nah, di sini saudara bisa perhatikan bahwa Tuhan itu punya waktu tertentu yang kita sendiri juga tidak tahu kenapa mesti 70. Bukankah 10 tahun cukup? Bukankah 50 tahun udah terlalu lama? Kenapa mesti sampai 70? Ada yang mencoba menafsirkan supaya habislah generasi yang bengkok. Generasi pemberontak itu sudah tidak ada lagi. Saudara, dulu ketika ada reformasi, Soeharto jatuh di 97-98. Undang-Undang Dasar 45 di amandemen. Berbagai hal dirubah di dalamnya. Di antaranya tidak ada lagi garis-garis besar haluan negara. Tetapi siapa yang menjadi pemimpin, dialah yang meliding, tergantung dari apa yang dia lihat. Waktu itu saudara berpikir, apa enggak berbahaya pada sebuah negaramu seperti itu? Ya karena memang udah benci sekali sama Soeharto. Pokoknya apa yang diprogramkan oleh Pak Harto itu dianggap jahat semua, dianggap jelek semua. Pancasila dianggap jahat, dianggap jelek. Dihilangkan pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah. Kemudian GBHN dihapuskan. Ya, tidak ada lagi GBHN. Garis-garis besar. Kalau dulu setiap 5 tahun ditentukan. Sehingga siapapun yang menjadi pemimpin, ya itu yang harus diteruskan dan dikerjakan. Bukan siapa yang menjadi pemimpin, ya seenak dewe gitu ya. Ya, kayak SBY bangun dia Hambalang, udah triliunan rupiah. SBY ganti, ya Jokowi nggak mau lanjutkan tuh Hambalang. Ngapain? Dia lebih senang mengerjakan jalan tol di Papua. Gitu. Dan hari ini Jokowi dia pindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Tapi ada orang sudah ancang-ancang, kalau saya nanti naik, saya pindahkan balik ke Jakarta. Apa enggak kacau itu? Udah sekian lama kajiannya, sudah sekian triliun biayanya, sekian energi dihabiskan, jadi seenaknya. Nah ini sekarang DPR, MPR itu ingin kembali supaya ada GBHN lagi di Indonesia, supaya tidak seperti sekarang ini ganti pemimpin seenaknya menentukan arah, tergantung suka-suka dia. Nah kalau kita lihat di ayat 10 ini beda. Kalau Tuhan itu punya otoritas, dia konsisten dengan apa yang dia katakan. Kalau 70 tahun, ya 70 tahun. Nah supaya tidak terjadi kekosongan, tidak terjadi keputusasaan dan kejenuhan, oleh karena itu selama 70 tahun ini mereka dikasih kegembiraan sebenarnya. Yang gembira itu apa saudara? Menikah. Carikan istri anak-anakmu, carikan suami anak-anakmu. Menikahlah, senang-senang. Iya ada pleasure juga, jadi jangan berpikir itu hanya kengerian belaka. Ya, ada fun juga. Ya.
Kemudian setelah itu bikin rumah, ya kan fun juga itu, bangun rumah, bikin kebun. Dan surat ini memang dikirim kepada dua arah, saudara. Yang pertama kepada tua-tua yang selalu mendampingi bangsa ini, yang menghibur mereka, menguatkan mereka. Tetapi juga kepada pemerintah, kepada Raja Nebukadnezar sendiri, supaya ada space. Nah ini saya kira agak bagus ya. Coba kalau kita misalnya bisa kayak gitu ya, orang-orang Indonesia yang pergi ke Australia, kita kirim surat ke pimpinan di Australia, kasih orang Indonesia berkebun di situ, kawin mawin dan sebagainya. Itu kan agak bagus kalau begitu ya. Jadi surat ini juga ditujukan kepada Raja Nebukadnezar supaya menyediakan lahan. Bahkan dengan tegas dikatakan supaya kamu tidak berkurang di negeri itu, malah bertambah dengan kelahiran anak-anak mereka. Baru yang terakhir, poin yang ketiga. Jadi poin yang kedua itu Tuhan konsisten dengan hukumannya. Jadi kalau Tuhan sudah hukum, jangan lagi berseru lah. Ya, kemarin saya dapat dengar khotbah seorang pendeta. Ya, kalau saat ini kamu sedang mengalami susah dalam COVID ini, ya sudah, terima aja gitu dibilang. Awalnya saya pikir ini apatis ya, terima aja begitu. Tapi dalam ulasannya itu mau menjelaskan sebenarnya udah terima saja. Ini sudah ketetapan dan ketentuan dari Tuhan. Emangnya Tuhan tidak tahu yang kita perlukan? Tuhan pasti tahu. Dan dia agak tajam mengatakan, tidak usah lagi minta apa-apa. Tidak usah minta-minta. Karena Tuhan tahu yang saudara perlukan gitu ya. Sampai seperti itu, saya pikir stres nggak ini pendeta? Saya pikir begitu. Dia larang itu, jangan minta apapun kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tahu yang kamu perlukan. Ya kalau keadaanmu susah ya sudah, terima aja dulu, sampai nanti kesusahanmu hilang. Itu. Nah, poin yang terakhir saudara, ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Poin ini ingin mengatakan bahwa rancangan Allah terhadap manusia dari sejak semula, dari sejak penciptaan itu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Itu saudara. Ada orang mengatakan begini, dia pernah baca ayat, lalu Tuhan menyesal karena melihat tingkah laku manusia yang begitu jahat. Loh, kalau Tuhan menyesal berarti Tuhan gagal dong. Yaitu ada orang yang memang ya udah mulai bosan juga kalau mau setia kepada Tuhan, dia kayaknya rada-rada mau murtad itu. Sebelum murtad dia bikin dulu kesalahan dari Tuhan, dia cari-cari kesalahan dari Tuhan. Kayaknya dia siap-siap sudah menjadi hamba Tuhan yang murtad. Banyak saudara, bukan ratusan. Saudara kalau mau cari lebih dari 100 pendeta atau hamba Tuhan, evangelis yang setelah murtad. Dan mereka sekarang gencar dari luar menyerang kekristenan. Tetapi ayat ini sekali lagi mau mengatakan kepada kita semua. Dulu tentu kepada Israel di dalam pembuangan. Tetapi hari ini kembali dipertegas bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita bukanlah rancangan kecelakaan. Lantas kalau ada kecelakaan dalam hidup kita, siapa yang buat? Ya bisa dibuat oleh orang lain.
bisa dibuat oleh diri kita sendiri. Saya punya sahabat, saudara, ngomongin kecelakaan. Sahabat setia sekali orangnya, penuh dedikasi, penuh komitmen dalam pelayanan, dan orangnya jujur, sangat jujur. Sehingga dia banyak memiliki jabatan dalam dirinya. Rumahnya di depan gereja Bianbase. Jadi ini gereja besar di Bianbase, di belakang itu rumahnya, nempel dengan gereja. Di depan gereja itu ada gedung serbaguna, balai pertemuan, punyanya gereja Bianbase juga. Jadi dia nyebrang, mau rapat, saudara, ditabrak sepeda motor, langsung patah. Dan akhirnya meninggal. Baru tadi sore dikuburkan di Bianbase. Saya sedih sekali, saudara. Tak sempat nengok. Orang yang begitu jujur dalam pandangan saya, orang yang begitu baik, kok ada orang tega nabrak beliau. Siapa yang buat? Kalau Tuhan katakan rancanganku bukan rancangan kecelakaan, lantas kalau ada orang kecelakaan, gimana mengatakan itu? Dia dari kecil, dari lahir sudah di situ. Bahkan tanah gereja yang di depan itu juga tanahnya leluhurnya. Diberikan. Begitu baiknya, saudara. Tanah yang strategis di pinggir jalan raya. Ditukar dulu. Dia ambil tanah yang di belakang. Sangat rendah hati dan sangat diberkati. Tapi dalam renungan saya berikutnya, saya menemukan bahwa tetap rancangan Tuhan bukan kecelakaan buat dia. Buat sahabat saya itu yang namanya Dr. Andes Gede Mustika. Jadi kepada kita pun, saudara, kalau nanti kita menghadapi hal di luar keinginan kita, jangan sampai berpikir bahwa ini Tuhan yang mengadakannya. Sama sekali tidak ada. Clear, Alkitab mengatakan Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu kejahatan dalam hidup manusia. Tuhan tidak pernah merancangkan satu kecelakaan, satu malapetaka dalam hidup manusia. Tetapi yang mau dikatakan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan masa depan yang penuh harapan. Inilah yang harus kita bawa, saudara. Oleh karena itu tugas kita sekarang apa? Naikkanlah doa untuk kota kita. Naikkanlah doa untuk pemimpin kita. Baik pemimpin di pemerintahan dan juga pemimpin rohani. Naikkan doa juga untuk mereka yang sedang mengalami kesusahan. Saya mengajak saudara, sekarang ini tolong tambahin satu poin lagi dalam doa saudara. Perang Uni Soviet dan Ukraina, doakan. Hanya Tuhan yang bisa menghentikan. Sebab hitung-hitungannya itu rumit, saudara. Rumit sekali hitung-hitungannya. Dulu ada dua kekuatan negara besar. Blok Barat, Blok Timur. Indonesia memilih non-blok, tidak ikut blok Amerika dan blok komunis ya, jadi Cina, Soviet dan sebagainya, tidak ikut blok. Runtuhlah salah satunya. Uni Soviet runtuh, pecah menjadi beberapa negara. Tetapi
NATO dalam hal ini Amerika dan Eropa itu masih eksis. Dan sekarang ini salah satu pecahan dari negara Rusia yang bernama Ukraina itu pemimpinnya yang sekarang, pemimpin sebelumnya itu masih pro ke Rusia, sehingga keadaannya aman. Tapi presiden yang sekarang ini memang nggak tunduk sama Putin. Dia berusaha untuk menjadi anggota NATO. Dan Amerika diam-diam ya, dalam operasi intelijennya itu sudah menaruh kekuatan infrastruktur militernya di daratan Ukraina. Putin sudah mengingatkan jangan main-main. Karena jangkauan kalau misalnya nuklir ditaruh di Ukraina itu hanya 3 menit saja sudah sampai di Moskow. Oleh karena itu ada alasan bagi Moskow atau bagi Putin itu untuk mempertahankan diri. Di samping itu juga ada 2 kota yang etnisnya kebanyakan etnis Rusia itu mendeklarasikan diri, memerdekakan diri. Nah, akibatnya apa? Rusia mengakui kemerdekaan mereka dan melindungi mereka. Sementara negara-negara NATO yang jumlahnya 20 negara itu mengutuk tindakan Rusia yang melindungi negara baru yang merdeka itu. Memang aneh juga ya, kalau kita berpikirnya dari segi lain, kok separatis, pejuang-pejuang pemberontak yang dibantu. Ini kan mengerikan juga ya. Kemudian masuklah kekuatan negara lain. Oleh karena itu, ini bisa cepat ya. Ada analis yang mengatakan kalau Rusia menarik diri, perang selesai. Tetapi kerugiannya siapa yang menanggung yang sudah sebegitu banyak? Tetapi kalau masih berkepanjangan, ini bisa memicu perang dunia ketiga. Karena apa? Kekuatan dari asing sekarang sudah mulai dihitung. Berapa pesawat yang akan dikirim oleh negara-negara lain, ya, berapa tank, berapa helikopter, berapa itu sudah berapa tentara, bahkan tentara sudah dihitung. Ada yang mulai dari 8.000, dari 12.000, dari sekian ribu sudah siap akan berangkat. Dan kalau ini terjadi, saudara, ekonomi dunia akan tergoncang. Dan kita nggak tahu apakah nanti pandemi ini sudah berhenti. Kalau pandemi berhenti ya sudah agak berkurang lah. Tinggal perang sana. Yang tidak ikut perang paling cuma kena dampak aja. Yang sudah kena dampak sekarang itu harga gas itu sudah naik. Harga minyak tentu, karena Rusia dan Ukraina itu adalah penghasil gas dan penghasil minyak yang terkaya sekarang di dunia, ya melebihi Arab sudah. Seperti itu keadaannya. Oleh karena itu penting bagi orang Kristen itu doa khusus untuk itu, supaya perang Rusia Ukraina segera bisa dihentikan. Masih ada hati untuk Putin dan untuk pemimpin dari Ukraina juga untuk jangan dia mengharapkan. Kemarin dia udah ngawur mulai gini. Dia mulai ngawur mengatakan NATO itu lemah, NATO itu lembek, NATO itu nggak punya kekuatan. Padahal dia berharap menjadi anggota NATO. Ya karena ada harapan-harapannya nggak segera bisa diisi dalam situasi seperti ini. Jadi naikkanlah doa khusus di samping pandemik yang terus-menerus kita doakan, tetapi sekaligus juga perang Rusia Ukraina supaya segera bisa dihentikan. Dunia ini memerlukan damai dan memerlukan kesejahteraan. Kiranya Roh Kudus bekerja dan memberkati kita sekalian.
Mari kita saat teduh. Bapa, tanamkanlah firman-Mu seberapa banyak yang dapat kami pahami dan mengerti. Ajarkan kami untuk belajar tentang kegagalan umat Tuhan di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ajarkan kami mengerti bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang membawa masa depan penuh harapan. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk. Mohon waktunya sejenak untuk mendengarkan warta jemaat dan informasi untuk seminggu pelayanan kita ke depan. Ucapan terima kasih seluruh penata layan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang merayakan dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Untuk informasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 di Bali, dalam mematuhi protokol kesehatan dan dengan memperhatikan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2022 dan juga hasil rapat majelis jemaat lengkap yang diadakan pada tanggal 23 Februari 2022 dengan memutuskan ibadah umum pagi kembali dilaksanakan 3 kali di gereja, yaitu pukul 6 pagi, 8 dan 6 sore. Sementara ibadah live streaming minggu hanya diadakan pada pukul 8 pagi. Jemaat yang beribadah memastikan diri dalam keadaan sehat dan wajib mengikuti protokol kesehatan, dan wajib juga untuk melakukan scan QR code yang ada di pintu masuk di gerbang. Untuk informasi berikutnya, anggota jemaat yang baru telah diterima menjadi anggota jemaat baru di GKPB Bukit Doa, Nusa Dua atas nama Maria Eni Sulistiawati beserta dengan anaknya Ong Wempi Krishna Wijaya. Mereka tinggal di Jalan Melang Kaje nomor 3 Kutuh, masuk dalam wilayah Harun. Untuk informasi pernikahan jemaat akan dilayani pernikahan jemaat atas nama Saudara Ong Wempi Krishna Wijaya dan Saudari Putu Dinda Renawati yang akan dilangsungkan pada hari Rebo 9 Maret 2022 pukul 11 WITA di ruang ibadah lantai 1. Ibadah pernikahan ini akan dilayani oleh Pendeta Paulina Jan Sridangga. Mohon dukungan dari jemaat. Demikian warta jemaat untuk hari ini. Untuk informasi keuangan, Bapak dan Ibu bisa membaca atau mengikuti dalam WhatsApp group yang telah dibagikan oleh sekretariat ke wilayah masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan menyertai. Amin.
Saudara, sebelum kita menaikkan doa syafaat, mari kita angkat pujian doa mengubah segala sesuatu. Keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap orang yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Dari tempat ini kami berdoa terhadap perang yang sedang berkecambuk di Ukraina, ya Tuhan. Kekuatan teknologi perang yang canggih telah dipertunjukkan. Reaksi dunia sudah sedemikian geram dan marah. Tetapi penderitaan terjadi bagi masyarakat di Ukraina. Tuhan berbelas kasihanlah kepada rakyat di Ukraina. Jeritan hati ibu-ibu, anak-anak, dan mereka yang sudah kehilangan karena gempuran akibat perang tersebut. Hanya Engkau Tuhan yang mampu menghentikannya. Bekerjalah Bapa pada setiap orang yang memiliki hati untuk perdamaian, untuk para pemimpin dunia ini, khususnya untuk Amerika, Cina, Inggris, dan juga Indonesia, supaya aktif mengambil bagian untuk menegakkan keadilan. Beri kelembutan hati ya Tuhan untuk kedua pemimpin bangsa itu, supaya mereka menghentikan dan mulai dengan dialog. Hanya dengan seperti itu Tuhan, kedamaian akan terjadi. Berkati seluruh program, seluruh yang sudah diwartakan dalam warta liturgi ini, baik yang berulang tahun dan berbagai kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Tuhan sertai dan berkati kami semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan dan Tuhan hibur. Sedang yang mengeraskan hati Tuhan kiranya mencari dan melembutkan hati mereka.
Inilah doa syukur dan syafaat kami Bapa, yang kami naikkan semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan kutipan ayat dari Mazmur 96 ayat 8, firman Tuhan sebagai berikut. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil mengumpul persembahan, kita menaikkan pujian dari PKJ 146 ayat 1 sampai 3. Doa untuk persembahan kita. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Di sore hari ini Engkau kembali memanggil kami untuk dapat berkumpul kembali di rumah yang Tuhan suci ini. Inilah kami jemaat-Mu ya Tuhan, datang membawa persembahan kami yang berupa ucapan syukur, perpuluhan, kolekte dan untuk pembangunan. Sebelum kami memakainya, kami mohon kiranya Tuhan terlebih dahulu menjamah dan menguduskannya, sehingga persembahan ini menjadi layak untuk kami pergunakan, yang hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk para jemaat-Mu yang telah mengumpulkannya. Tuhan berkatilah segala usaha dan pekerjaan.
Begitu juga saudara kami yang masih belajar, Tuhan berkatilah juga studi mereka. Agar kiranya apa yang kami lakukan, biarlah semata itu hanya untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Inilah doa permohonan kami, yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sambil tetap berdiri untuk penutupan, kita menaikkan pujian dari NKB 188 ayat 1-2, Tiap Langkahku. Saudara, dari Januari kita sudah 1 bulan menyanyikan lagu Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, itu di Januari. Februari kita menyanyikan lagu Serikat Persaudaraan selama 1 bulan. Dan di bulan Maret ini kita menyanyikan lagu Tiap Langkahku Dipimpin oleh Tuhan. Dalam dunia yang tidak menentu seperti sekarang ini, kita memerlukan pimpinan Tuhan. Melindungi kita, menjagai kita, dan memberkati kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan.
saat teduh untuk jemaat. Majelis mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian yang telah mengikuti ibadah ini, dan ibadah kita sudah berakhir. Kami mengucapkan selamat bertemu kembali untuk di minggu-minggu berikutnya. Tuhan menyertai langkah Bapak dan Ibu sekalian menuju ke tempat masing-masing. Terima kasih.